bersama aku Safira dan Elsa di Maksi Sawit TV pada program Pemuda Bicara Sawit. Oke, sahabat Maksi nih, bisa dilihat ya outfit kita agak berblazer ya, Elsa. Karena kita nih topiknya sekarang kayaknya mau bahas yang serius-serius nih. Aduh, takut banget. Apa sih kira-kira? Tapi emang bener sih apa yang Elsa bilang, kita agak sedikit formal mungkin gitu ya pembahasannya pada episode kali ini kita. Seperti biasa nih, ada sesuatu yang hangat tentang sawit nih Elsa dan juga sahabat Maksi. Nah, baru-baru ini kita kan mendengar gitu ya, sering mendengar, melihat ada banyak sekali berita gitu tentang pemerintahan yang mana itu tuh nggak lepas dari satu hal yang namanya APBN dan APBD. Oke, APBN atau APBD ini apa nih buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Maksi yang nggak tahu, coba Safira kasih tahu dulu. Oke, ini mereview pelajaran PKN nih ya. Oke, jadi APBD itu singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah gitu. Oke. Nah, kalau misalnya APBN itu N-nya nasional, kalau kita ini yang akan dibahas D, yaitu daerah gitu kan. Nah, jadi ada beberapa statement yang menyatakan bahwa kebun sawit ini ternyata katanya tidak berkontribusi pada APBD gitu. Kok bisa? Iya, ada aja gitu yang mengiring opini demikian gitu. Nah, lagi-lagi ya, sawit gitu Jadi kambing hitam. disalahkan lagi gitu. Nah, padahal nih Elsa, faktanya tadi kan mitos ya, kita bantah nih dengan fakta. Jadi itu sebenarnya faktanya perkebunan kelapa sawit yang saat ini ada itu sudah berkembang nih di 190 kabupaten dan 23 provinsi di Indonesia gitu. Wow. Banyak banget kan, bayangin 23 provinsi loh. Itu lebih dari setengahnya provinsi yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, secara ekonomi dia itu benar-benar menggerakkan pertumbuhan dan juga perkembangan di daerah tersebut gitu, sahabat Maksi. Nah, ini tuh menjadi salah satu bukti bahwa dia itu ada loh kontribusinya untuk APBD. Kemudian perkebunan kelapa sawit ini kenapa dikatakan dia berkontribusi? Karena dia itu merupakan salah satu sektor pembayar pajak, Nisa. Nah, itu yang nggak masuk akal ya. Dia tetap membayar pajak tapi dibilang tidak berkontribusi dalam APBD. Nah, di situ yang harus kita patahkan yang salahnya itu. Jadi dia itu benar-benar membayar pajak, baik itu pajak bumi dan bangunan atau PBB, kan pajak itu banyak ya jenisnya ya. Dia itu membayar PBB, dia juga membayar PPN atau pajak pertambahan nilai, terus juga pajak penghasilan perorangan maupun badan PPH. Dia benar-benar membayar keseluruhan pajak, termasuk juga pajak perdagangan internasional serta dividen khusus untuk BUMN atau BUMD perkebunan. Jadi untuk setiap kegiatannya itu si pajaknya ini dibayarkan sebagai bentuk kontribusinya terhadap APBD gitu, Nah, gini nih jadi sahabat Maksi ya, harus kita luruskan memang ya saya. Biar sahabat Maksi juga tidak salah kalau dia ingin menyampaikan juga. Kan sahabat Maksi karena udah nonton dari kita, pasti juga ingin berbagi informasi nih ke teman-temannya sahabat Maksi yang lain. Kita memberikan informasi kita meluruskan informasi yang salah. Begitu pula dengan sahabat Maksi juga memberikan informasi yang betul juga. Nah, setuju banget sama Elsa. Nah, kemudian tadi kan kita sudah meluruskan yang salah bahwa peran sawit ini ada ya untuk APBD. Nah, ini didukung lagi nih sahabat Maksi dengan data lainnya gitu ya, yang berdasarkan laman Astra Agro Lestari pada November 2020, berarti 3 tahun yang lalu ya, Iya, pas lagi COVID ya? Iya, pas lagi COVID gitu. Jadi di sana itu bersama dengan Kementerian Pertanian atau Kementan mencatat bahwa luasan tutupan lahan sawit itu pada 2019 di Indonesia dia mencapai 16,38 juta hektar dengan 41% total luasan tersebut itu dikuasai oleh rakyat melalui perkebunan rakyat. Baik dia itu sifatnya yang swadaya maupun yang plasma gitu. Nah, dari situ bisa kita artikan juga kan, di sana dia diolahnya oleh kebun rakyat. Iya. Nah, artinya kan itu dilaksanakan di daerah gitu. Otomatis terhadap APBD juga ada dong pengaruhnya. Ada dong pengaruhnya juga gitu. Berdasarkan perhitungan dari beberapa peneliti gitu yang mereka sudah melakukan research selama hampir 1 dekade terakhir dan mendapatkan hasil nih bahwa komoditas kelapa sawit ini dia sudah menjadi penyumbang devisa yang terbesar gitu, secara nasional gitu. Dia memberikan kontribusi tertinggi dengan sumbangan devisanya mencapai 22,9 miliar dolar Amerika, US dollar. Tolong itu diubah ke rupiahnya berapa?
Kalau dikonversi mungkin sekitar 300 triliunan gitu ya, 300 berapa nol ya? Nggak bisa kehitung. Nggak ngerti lagi, itu banyak banget ya Itu pokoknya. banyak banget. Iya, jadi itu tuh angka segitu gedenya, itu tuh lebih dari 10% APBN ya, bahkan udah nggak bicara APBD lagi nih. 10% APBN itu dia ditopang dari industri kelapa sawit. APBN aja udah bisa ketopang, apalagi APBD Nah, nggak sih, itu Sam? dia, Sam. Jadi kayak omongan-omongan yang bilang APBD kelapa sawit itu tidak kontribusi ke APBD itu nggak ini ya, nggak banget lah Nggak ya, banget. karena tidak ada fakta dan itu hanya hoax belaka. Atau mitos. Mitos, lagi-lagi Iya, mitos. lagi-lagi mitos. Oke deh Sobat Maksi, hari ini udah satu langkah lebih pinter mungkin ya. Kemarin di belakang kita udah maju nih sekarang. Iya, kita lari. Iya. Mungkin besok-besok kita sprint. Ya itulah manfaat ilmu pengetahuan dari saya. Oke deh, Sahabat Maksi. Terima kasih ya sudah menonton terus konten-konten dari kita. Nantikan keseruan lainnya di episode Pemuda Bicara Sawit yang akan datang. Ketemu lagi nanti dengan aku Safira, Aku Elsa. di program Pemuda Bicara Sawit. Dadah. Dadah.